Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Andika Purbaya dengan NPM 2213053169. Saya dari kelas 3G dari Prodi PGSD Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan. Saya dari Universitas Lampung. Nah, pada video kali ini saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pembelajaran IPS SD yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Maman Surahman dan Ibu Devianti MPD. Berikut ini adalah videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Oke, yang pertama Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak. Coba kalian lihat teman-teman, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semua ya. Baik, sebelum kita memulai belajarnya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, anak kita kemarin sudah belajar mengenai apa kebutuhan dan bagaimana memenuhi kebutuhan kita. Nah, sekarang anak-anak ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak tahu ya? Nah, pada hari ini kita akan belajar bagaimana membangun masyarakat yang beradab. Nah, sebelum kita mulai untuk belajar, Bapak mau nanya nih sama kalian semua. Bagaimana manusia dapat hidup rukun berdampingan dengan berbagai adat dan karakter yang berbeda? Ada yang tahu tidak? Oh iya, si Doni, silakan untuk menjawab. Ya, benar sekali. Jadi, manusia dapat hidup berdampingan meskipun berbeda adat dan karakter. Dengan memahami dan menghargai keberagaman, komunikasi terbuka, empati, serta sikap toleransi membantu kita untuk membangun hubungan yang harmonis di antara individu dengan latar belakang yang beragam. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu norma dan adat istiadat. Baik, Bapak akan menjelaskan mengenai apa itu definisi norma dan adat istiadat. Mohon anak-anak untuk menyimak apa yang Bapak jelaskan ya. Baik, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Dengan kata lain, norma adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayah dengan memperhatikan nilai-nilai yang dijunjung pada kelompok masyarakat tersebut. Hal tersebut jadikan norma hanya berlaku untuk tatanan masyarakat. Artinya, norma tidak bersifat untuk menyeluruh. Nah, masyarakat berusaha untuk menjunjung tinggi dan mempertahankan norma yang berlaku. Jadi, adat istiadat merupakan aturan tidak tertulis yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat, sehingga terus dilakukan dan menjadi sebuah kebiasaan. Adat istiadat juga berlaku bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu, artinya tidak bersifat menyuruh. Jika dilihat dari kedua pengertian norma dan adat istiadat, dikatakan bahwa adat istiadat merupakan bagian dari norma. Norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masyarakat. Ada yang tahu apa norma atau adat istiadat yang ada di masyarakat? Oke, Bapak akan menyebutkan ya satu persatu. Yang pertama, mengucapkan permisi ketika memasuki rumah. Nah, sebelum kita memasuki rumah, alangkah baiknya kita untuk mengucapkan sebuah kata permisi seperti Assalamualaikum gitu. Lalu yang kedua, mencium tangan kedua orang tua ketika hendak pergi. Jadi anak-anak
sebelum kalian pergi, seperti kalian mau bermain, alangkah baiknya anak-anak untuk mencium kedua tangan orang tua. Lalu yang ketiga, tidak meludah di sembarang tempat. Meludah di sembarang tempat itu tidak boleh ya, karena dapat mengotori lingkungan. Lalu yang keempat, tidak duduk selanjutnya di depan orang lain. Lalu yang ketiga, melakukan upacara adat pernikahan, kematian, maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Lalu yang keenam, tata cara menanam maupun panen. Nah, pada topik ini, anak-anak harus mengetahui apa itu norma dan adat istiadat yang akan dilakukan kegiatan pembelajaran yang seperti kalian melakukan wawancara terhadap teman-teman atau keluarga kalian mengenai apa norma ataupun adat istiadat yang ada di lingkungan masing-masing. Seperti teman kalian, di lingkungan teman kalian normanya seperti apa dan adatnya seperti apa. Kalian boleh tanyakan kepada teman kalian. Oke, dari apa yang Bapak jelaskan tadi, diharapkan anak-anak bisa mengetahui ya apa itu norma dan adat istiadat. Nah, anak-anak dari materi yang Bapak sudah jelaskan tadi dapat kita ketahui bahwasanya norma dan peraturan memiliki peran penting dalam mengatur tingkah laku manusia dan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Norma sebagai aturan yang tidak tertulis mencakup adat istiadat yang dijunjung oleh suatu kelompok masyarakat. Peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis diciptakan untuk mengatur suatu hal dengan tujuan untuk mencapai keteraturan dan tujuan tertentu. Nah, lalu ada adat istiadat. Adat istiadat sebagai bagian dari norma mencerminkan kebiasaan yang diakui sebagai hal baik oleh masyarakat dan berlaku di suatu wilayah tertentu. Keduanya ini, baik norma maupun peraturan, bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, rukun, dan harmonis. Sanksi juga diperlukan untuk menjaga kepatuhan terhadap norma dan peraturan, dengan harapan agar masyarakat itu nggak melanggar aturan serta menjaga keteraturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu kira-kira anak-anak untuk materi pada hari ini. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak mau nanya nih sama apa hal yang menarik yang kalian pelajari pada kegiatan hari ini? Oke, terima kasih jawabannya. Baik sekali. Lalu Bapak juga menanya nih, apa yang kalian bisa lakukan untuk menghargai ajaran tersebut seperti ajaran norma dan adat istiadat? Ada yang bisa menjawab? Ya, benar sekali jawabannya. Tepuk tangan buat Doni. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak minta satu siswa untuk menyimpulkan apa materi kita pada hari ini. Baik, Bapak akan memberikan tugas lembar kerja peserta didik. Nah, kalian bisa kerjakan tugas ini di rumah ya. Nah, di situ sudah ada petunjuk untuk mengerjakannya, bisa anak-anak baca sebelum mengerjakannya. Dan jangan lupa berdoa sebelum mengerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini bisa dikumpulkan untuk pertemuan yang selanjutnya. Nah, karena bel sudah berbunyi, maka pembelajaran hari ini telah berakhir. Sebelum kita mengakhiri, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak yang sudah menyimak materi pada pembelajaran pada hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah video pembelajaran IPS SD
Jika ada lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.